Udah, habis sholat nggak usah zikir-zikir. Itu sesat. Jangan percaya. Nggak mungkin orang zikir itu sesat. Yang bisa sesat itu orang yang tidak mau zikir. Itu yang bisa sesat. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya tidak ada batasan di dalam berzikir kepada Allah. Di mana saja kita, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, kita dianjurkan untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah. Ya. Berzikir apa saja, dengan zikir apa saja, dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik. Apakah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau dengan mengucapkan kalimat subhanallah, atau dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita lantunkan, kita ucapkan dengan lisan kita, kecuali pada tempat-tempat yang dilarang. Pada tempat-tempat yang dilarang. Ini Rizky lagi ngeden, jangan zikir, ya. Lagi ngeden jangan zikir. Nanti Rizky lagi ngeden selawatan, gak boleh. Tidak boleh, ya, karena paham lagi ngeden, ya, lagi buang air besar, lagi buang air kecil, nggak boleh, ya. Kalau itu tidak boleh apabila dilafazkan, dilafazkan. Jadi kapan saja kita disuruh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebanyak-banyaknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman. Ridho beriman apa enggak? Beriman. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Dengan zikir yang banyak, sebanyak-banyaknya. Apa faedah daripada berzikir? Salah satu daripada faedah berzikir, supaya hati kita tidak lalai di dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang meninggalkan zikir itu, hatinya bisa disengat oleh sengatan setan. Hatinya bisa disengat oleh sengatan setan. Jadi orang-orang yang berzikir itu, apabila setan ingin menyengat hatinya, maka sengatannya nggak mempan. Mempan. Karena apa? Karena ada perisainya. Nggak mempan sengatan setan. Tapi apabila seseorang lalai daripada berzikir, maka sengatan setan tadi akan menembus hatinya. Maka hatinya bisa gelap, hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita begitu, jangan kita tinggalkan zikir. Dan ulama-ulama kita itu membiasakan kita berzikir. Habis sholat jangan buru-buru bangkit, jangan lari. Habis sholat lari, ya. Habis sholat itu berzikir dulu, beristighfar kepada Allah, membaca tahlil, membaca Allahumma antas salam, membaca subhanallah, alhamdulillah, membaca Allahu Akbar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hati kita daripada kelalaian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang dibiasakan oleh para ulama kita, ini sangat baik. Dan ini adalah
tradisi daripada ulama-ulama salaf, tradisi daripada sahabat, tradisi daripada tabi'in, tradisi daripada ulama-ulama kita ahlus sunnah wal jamaah. Gitu. Kita dibiasakan untuk tetap berzikir. Kumpul malam Jumat, ngapain? Baca Yasin, tahlil. Itu semuanya adalah bagian daripada zikir. Supaya hati kita tak gelap. Supaya hati kita tak gelap. Kalau ada orang yang mengatakan, udah habis sholat nggak usah zikir-zikir, itu sesat. Jangan percaya. Nggak mungkin orang zikir itu sesat. Yang bisa sesat itu orang yang tidak mau zikir, itu yang bisa sesat. Nggak usah ikut-ikut yasinan, itu sesat. Baca surah Yasin dibilang sesat. Yasin itu adalah bagian daripada Quran. Justru orang yang meninggalkan Quran itulah yang bisa sesat. Jadi tidak usah begitu diopenin kali dengan orang-orang yang melarang kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala aktivitas yang di dalam aktivitas itu ada zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aktivitas itu sangat dianjurkan untuk kita ikuti. Jangan kita tinggal. Nanti ada pengumuman di masjid, ada maulid Nabi, nanti ustadznya Ustadz Rizki datang ke masjid itu, karena di dalamnya berisi zikir-zikir, sholawat dan lain sebagainya. Ya, ada misalnya nanti mau buat perayaan Muharram, zikir dan istighosah, ikut. Insya Allah di dalamnya itu hati kita tenang, insya Allah hati kita itu damai, insya Allah hati kita terang, dan insya Allah pelan-pelan kita akan menjadi ahli zikir yang terus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.